Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rator ya teman. Channel belajar bersama dan berkembang bersama. Kita masih setia, masih berkumpul, masih belajar bersama, membedah, membongkar, atau menguraikan, atau menafsirkan ya teman. Karena ya teman, karena YouTube sendiri pun juga banyak misteri, banyak sesuatu yang tidak bisa diungkap ya, karena memang perusahaan rahasia perusahaan. Tapi sebagai seorang konten kreator harus selalu menganalisa channelnya lewat YouTube Studio ya teman. Berbagai fenomena, berbagai perkembangan channel kita bisa pantau lewat YouTube Studio teman. Kalian bisa dilihat channelnya masing-masing berkembang atau tidak, bagaimana videomu direkomendasikan, bagaimana sumber trafficmu berasal, dan bagaimana apakah videomu itu mendapatkan rekomendasi yang diperoleh oleh YouTube. Bahkan yang sudah diterima menjadi YouTube program partner itu bisa menelisik atau meninjau bahwa apakah hasil iklan kalian, hasil iklan di setiap video kalian itu hasilnya bagus, atau bisa melihat iklan-iklan yang ada di video kita sendiri. Apakah iklan itu berada dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau iklan itu berada dari luar negeri, maka potensinya akan dolar semakin tinggi. Tapi tentu saja masalah iklan ini dengan kesesuaian ya teman, kesesuaian video kita yang kita ambil dari sebuah tema yang kita ambil dari selama ini. Makanya di setiap video-video itu kan berbeda-beda iklan yang muncul di setiap konten kita, karena iklan ini harus sesuai dengan video. Makanya channel yang sudah dimonetisasi, ketika kita menghidupkan iklan, mencentang iklan di awal video, yang kedua keseluruhan video, yang ketiganya yaitu di akhir video. Apakah iklan-iklan itu wajib dicentang atau tidak? Nah, ini kita akan membahas, mengupas tentang iklan ya teman. Karena kita ini ya masih tahap pembelajaran, tahap penafsiran, dan tahap wacana. Karena semua kekuasaan di tangan YouTube, dan iklan juga punya kekuasaan sendiri mengenai Google AdSense. Nah, nanti di lain video saya nanti saya akan bahas, akan kupas mengenai beriklan di Google AdS. Tetapi kali ini saya akan membongkar tentang iklan-iklan yang berada di video kita ya teman. Karena sebelumnya itu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai channel kita, apalagi pemula-pemula ya seperti saya sendiri, itu banyak yang perlu ditanyakan, kok bisa channel saya begini, kok iklannya bisa muncul begini. Nah, kita akan membaca ini. Sebagai seorang konten kreator itu harus mampu ya teman, harus mampu mempelajari setiap channelnya masing-masing, karena berkembang atau tidak itu tergantung setiap kreator itu. Jadi kita tidak bertumpu kepada subscriber, tidak bertumpu kepada penonton publik, karena bagaimanapun YouTube Studio adalah dapur rekaman kita, dapur sebuah channel kita. Yang tahu ya setiap kreator masing-masing, bukan subscriber. Kita ini hanya berbagi supaya kita ini bisa sukses membangun channel itu bisa bersama-sama dengan sesuai potensi masing-masing. Oke, kita akan lanjutkan mengenai iklan. Mengenai iklan ini banyak sekali ya, termasuk mencentang sebuah iklan di awal, di akhir, dan di tengah. Tapi pertanyaannya kan begini, Bang, apakah ketika subscriber atau penonton publik ketika menonton video kita, ketika muncul iklan itu di skip, misalkan di skip, apakah itu masuk bayaran atau tidak? Nah, ini kan kita hanya berasumsi teman, sebuah penafsiran.
apakah ketika iklan itu di skip, ketika penonton men-skip iklan, apakah tetap dibayar oleh iklan? Jawabannya dibayar, teman. Kok bisa, Mas? Bisa. Begini, teman, asumsinya begini. Ketika kita ingin menghidupkan iklan di sebuah video yang sudah dimonetisasi, itu kan kita mencentang semua. Satu, mencentang di awal video. Yang kedua, menyentang keseluruhan video. Yang ketiga, mencentang di akhir video. Makanya durasi video yang 8 menit itu akan mendapatkan mid-roll 3 iklan. Makanya kita kalau bikin video yang disukai oleh YouTube itu adalah 8 durasi minimalnya. Jadi iklan itu bisa 3 ke channel kita, ya teman. Nah, kita akan bahas terus mengenai iklan yang di skip tetap dibayar. Ya karena kita mencentang iklan yang dilewati. Kalau kalian sudah dimonetisasi kan tahu. Di situ keterangannya kan dicentang iklan yang tidak bisa dilewati, dicentang iklan yang tidak bisa diabaikan, dicentang iklan yang full durasi, dicentang. Artinya apa? Ketika penonton itu menonton secara full durasi, meskipun di skip iklannya, itu tetap dibayar karena telah mencentang semua iklan. Apalagi nontonnya full durasi, itu pasti dibayar, teman. Tetapi kalau nontonnya tidak full durasi gimana, Mas? Hanya 3 menit atau semenit, ya namanya penonton. Ya misalkan ada iklan di awal video, tetap dibayar, teman. Ya namanya penonton itu kan tidak bisa dipaksa harus full durasi atau tidak, atau menyekip atau tidak, kecuali subscriber kita yang memang satu arah, satu pemikiran, membangun channel dengan satu tujuan, pasti akan full durasi, bahkan iklan tidak di skip kalau kita memang satu arah dan satu tujuan. Nah itu ya teman, jawabannya ketika iklan video di skip penonton akan tetap dibayar, apalagi nontonnya full durasi. Tidak full durasi pun itu juga akan dibayar. Tapi alangkahnya kalau kita saling menjadi subscriber atau langganan, tentu saja harus full durasi tanpa skip. Ini yang perlu kita kuatkan, karena tidak asing lagi kalau kita ini jujur, seorang konten kreator tujuannya hanya AdSense. Makanya kalau hanya AdSense, ya kita harus membangun channel dengan alami. Oke, itu dulu. Nanti akan membuatkan video berikutnya tentang beriklan di Google ADS itu bagaimana, keuntungan apa kerugiannya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.